Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 22 Juli 2022. Yang tertulis di dalam Markus pasal 13 ayat 11. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Molo dibibeltai di dogma songonon. Asa jumpa di togu nasida hamu laho pasahaton unang olsoan rohamuna di sidohonon munai. Sandok iai di leho tuhamu di nasangobasi ima hatahon hamu. Ai apalah hamui namandok hata disi todi parbadiaido. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk lebih memahami dan mengerti tentang firman Tuhan ini, kita harus melihat lebih dahulu dari ayat 3 kemudian sampai ayat 13. Mungkin kita masih mengingat tokoh populer dan berkarisma yang bernama Mbah Marijan. Dia bukanlah orang yang hebat. Namun demikian, saya mengagumi satu hal dari dirinya, yakni kesetiaannya. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Mbah Marijan menjadi salah satu korban tewas akibat sapuan awan panas yang meluncur 200 km per jam dari puncak Merapi ke arah desanya di dalam peristiwa letusan Merapi. Menariknya, jenazah Mbak Marijan ditemukan dalam keadaan sujud dengan sekucur tubuh dipenuhi luka bakar. Konon ia menolak dievakuasi oleh tim SAR karena Sri Sultan yang disembahnya tidak memberikan instruksi untuk mengungsi. Ia tetap bertahan di tempatnya sampai hembusan napas yang terakhir. Saudara-saudara, jika seorang Mbak Marijan bisa bertahan sampai akhir demi sembahannya yang sesungguhnya bukan Allah, bagaimana dengan kita yang memiliki dan menyembah Allah yang hidup dan berkuasa? Kita kadang-kadang menjumpai fakta yang ironis karena sejumlah orang Kristen dengan mudah meninggalkan Allah yang disembahnya. Beberapa dari antara mereka diperdaya oleh pengajaran-pengajaran sesat dan filsafat-filsafat kosong yang menawarkan kenikmatan semu.
Beberapa yang lain berpindah keyakinan karena tidak tahan menghadapi tantangan atau penganiayaan dari pihak orang-orang yang membenci Kristus dan pengikutnya. Beberapa yang lain meninggalkan Tuhan demi mengejar keuntungan atau kenikmatan duniawi. Berbagai godaan dan ancaman dapat menggoda orang untuk meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa berjaga-jaga agar di tengah-tengah penyesatan dan penderitaan yang terjadi, kita bisa tetap setia sampai akhir. Inilah keberadaan yang ingin disampaikan firman Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita patut bersyukur karena memiliki pengharapan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun pergumulan hidup di tengah penyesatan dan penganiayaan dapat menutup mata rohani sehingga orang-orang percaya dialihkan dari pengharapan itu. Ada banyak orang Kristen yang menderita karena imannya dan mungkin mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Mereka membutuhkan orang-orang untuk mengajarkan kebenaran dan membentengi mereka dari penyesatan. Mereka membutuhkan orang-orang untuk memberi kekuatan ketika berada dalam pergumulan dan imannya mulai goyah. Siapakah orang-orang yang dipanggil untuk menjalankan tugas maha penting tersebut? Saudara dan saya, orang-orang yang tahu kebenaran akan hal ini. Namun apa jadinya jika kita sendiri justru tidak mampu membedakan mana Mesias asli dan Mesias palsu? Mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat? Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk membekali diri dengan pemahaman Alkitab yang benar. Sekaligus menghidupi pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pemahaman Alkitab yang benar, kita akan mudah terperdaya oleh Mesias-Mesias palsu dan ajarannya yang menyesatkan. Tanpa pemahaman Alkitab yang benar-benar kita hidupi, kita tidak akan dapat bertahan ketika mengalami tantangan hidup penganiayaan. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan menentukan proses. Semakin mulia dan agung tujuan yang hendak diraih, kita harus lebih berani menjalani proses untuk ditempa dengan cara luar biasa. Cita-cita dan cinta adalah sesuatu yang sangat mulia dan patut diperjuangkan dengan segenap akal budi. Semakin tinggi cita-cita kita, semakin besar juga perjuangan yang harus ditempuh. Surga adalah tujuan hidup setiap orang percaya. Untuk mendapatkan surga, kita harus mengalami berbagai ujian iman. Hanya pribadi yang teruji imannya lah yang layak masuk dalam surga. Iman yang matang harus mengalami proses pengujian dan pemurnian sampai akhir. Ujian hidup pada akhir zaman akan semakin berat dan sulit. Di tengah kesulitan yang kita hadapi akan muncul banyak tawaran. Misalnya, menawarkan pertolongan atas penderitaan kita, minuman keras, narkoba, seks bebas, dukun, dan sebagainya. Pada akhir zaman akan terjadi perang, gempa bumi, kelaparan, perselisihan antara agama akan terjadi sehingga orang-orang yang berbeda aliran kepercayaan akan saling memfitnah, membenci, dan menyiksa. Bahkan dalam keluarga pun akan terjadi konflik antara anggota keluarga. Janganlah heran apabila kita sehingga pengikut Yesus akan dibenci oleh mereka yang tidak mengenal Kristus. Prinsipnya adalah tidak ada seorang pun yang mau dibenci dan dikucilkan. Karena kalau dibenci, kita akan dijauhi dan dimusuhi oleh banyak orang. Itu sebabnya kebanyakan orang ingin menyenangkan hati semua orang.
terlepas benar atau tidaknya. Karena mereka tidak mau dibenci, apapun yang terjadi, dihambat, dimusuhi, disiksa, dan dihianati. Sebagai orang Kristen, kita harus menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Tidak perlu takut, karena Tuhan yang akan menuntun kita dalam berkata-kata, maupun kita dibenci, sepatutnya kita setia dalam iman sampai akhir. Mau naik kelas? Ikutlah ujian. Mau memiliki karakter yang matang? Bersedialah dimasak. Mau masuk surga? Setialah dalam pencobaan. Maka kita pasti menang. Kita patut bersyukur jika saat ini negara kita masih memberikan kebebasan pada orang Kristen untuk beribadah. Namun itu tidak menjamin selamanya kita akan hidup aman dan damai. Ada banyak orang yang berusaha menghambat kekristenan dan menghambat kita untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bahkan hambatan itu bisa muncul dari orang-orang yang terdekat dengan kita, seperti keluarga kita. Menembus hambatan itu tentu bukan perkataan yang mudah. Namun demikian, jangan takut. Tetaplah berdiri teguh dan kerjakanlah tugas pelayanan, sebab kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Allah akan menolong kita, bahkan menjadikan kita mampu menjadi saksi bagi mereka yang ingin berbuat jahat terhadap kekristenan. Biarlah kita membiarkan diri terus dibakar api Roh Kudus untuk mencari dan menyuarakan kebenaran. Tetap teguh berdiri di jalan Tuhan sampai akhir hidup, sekalipun harus menderita aniaya. Tuhan telah berfirman, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, besarlah, agung, mulia namamu di dalam hidup kami. Sungguh luar biasa berkat-Mu, cinta kasih-Mu, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan telah menyelamatkan kami, memberkati kami, memberikan kehidupan buat kami. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, supaya kami kuat untuk memberitakan firman-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa kesalahan kami, supaya kami layak berdoa memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Horas. Ini aku